jisim dan bukan benda dan bukan sifat benda. Apa mungkin apa tidak? Mungkin. Karena adanya jisim dan benda dan sifat benda ini barang mungkin. Berarti yang lain juga mungkin. Logikanya kan seperti itu. Nah, Tuhan itu yang bukan benda dan bukan sifat benda. Itu kelirunya memang orang-orang mujassimah ya, orang-orang hasyawiyah itu kan tidak berpikir. Karenanya tidak tahu. Karenanya orang hasyawiyah ini sangat benci ilmu kalam, ilmu teologi. Mengapa? Karena orang hasyawiyah yang dianggap ustadz, anggap syekh, sama anak yang mengerti ilmu kalam sedikit, kalah munazarah itu. Debat pasti kalah. Karena ilmu kalam ini kan luar biasa. Jadi memang ya, kalau dikatakan ya Tuhan, tangan tapi tidak sama dengan tangan orang. Ya kalau cuma bentuknya yang tidak sama, tapi kan bendanya kan sama itu. Jisim itu apa? Jisim itu kan benda yang tersusun, baru dikatakan jisim. Ahli bahasa mengatakan seperti itu. Kalau tersusun berarti terbatas. Kalau terbatas berarti ada yang membatasi. Padahal Tuhan itu kan tidak terbatas. Jadi kata Imam Ali ya, Sayyidina Ali di dalam Hilyatul Auliya, "Man qala inna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud." Siapa yang berkata Tuhan terbatas, berarti dia tidak tahu pada Tuhan yang harus disembah. Ada hubungan dengan barusan? Gimana? Dimasukkan Wahabi. Dia hanya mengatakan dalam makam ta'lim saja. Allah ada di atas. Tapi Allah atas dia tak semua kita, tapi dalam makam ta'lim, tapi hanya ditingkat je, tidak diucapkan. Tapi hanya diterangkan dalam makam ta'lim saja. Ada kesalahan. Kalau yang dimaksud atas itu artinya tempat, ya salah. Karena tempat itu kan nisbi. Bumi ini kan menurut ilmu pengetahuan alam kan bulat ya. Di sana atas, tapi menurut sana kan bawah itu. Itu untuk pada maksud tersebut. Tapi kalau yang dimaksud atas itu maksudnya makomnya, derajatnya yang tinggi itu tidak apa-apa. Karenanya tentang hadis al-jariyah itu ulama kan seandainya itu sahih itu kan ditakwil. Hadis al-jariyah aynallah qalat fis sama. Kalau yang dimaksud fis sama maksudnya Allah itu uluwul makanah, bukan uluwul makan, itu tidak apa-apa. Walaupun itikad itu tidak diberitahu kepada orang sekalipun tak salah. Apa? Walaupun itikad mengatakan Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan tidak sama dengan kita. Hanya tak dalam hati. Jadi yang dimaksud tangan, kalau Ahlus Sunnah itu menetapkan tangan sebagai sifat, bukan jarihah, bukan anggota badan. Kalau kita seperti itu. Kalau Mu'tazilah itu kan semuanya ditakwil. Kalau tangan ya dunya'matin wa qudratin, kan begitu. Kemudian kalau Hasyawiyah yadu jarihatin. Tapi kalau kita yadu sifatin. Wah, itu sifat Tuhan. Akhirnya karena kita ini tengah-tengah, itu kan moderat. Oleh Ibnu Taimiyah kita ini dianggap sebagai makhanisul Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah yang banci. Apa banci itu? Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan. Kita itu. Padahal kita ini yang menghabiskan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu habis karena ulama Asy'ariyah itu. Hasyawiyah itu tidak bisa melawan Mu'tazilah. Karenanya perbedaannya Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu disebarkan melalui pendekatan keilmuan. Kalau Mu'tazilah pendekatannya melalui politik kekuasaan. Karenanya Mu'tazilah itu tersebar luas pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Wahabi juga begitu, tersebar ya karena Saudi itu. Melalui pendekatan politik. Syiah dulu melalui Bani Buwaih ya, kemudian yang terakhir melalui Sofawiyah, kemudian Pahlawiyah, yang terakhir ya Iran itu, Syiah. Kalau Ahlus Sunnah itu Imam Asy'ari tidak menjadi pejabat di pemerintahan. Murid-muridnya juga begitu.
Ada yang mengatakan bahwa Nizamul Mulk itu menjadi mesin kekuasaan penyebaran Asy'ariyah. Itu tidak benar, karena Nizamul Mulk itu mengikuti aspirasi masyarakat umum. Karena mayoriti umat Islam Asy'ariyah, akhirnya bangun madrasah Asy'ariyah. Bukan Asy'ariyah, bukan umat Islam ikut Nizamul Mulk. Jadi memang Asy'ariyah ini memang Asy'ariyah Maturidiyah disebarkan melalui mesin kekuasaan. Karenanya yang ikut Asy'ariyah itu semua kalangan ahli ilmu, minal mufassirin wal muhadditsin, kemudian was-sufiyah wal lughawiyyin, dan semua pakar memang ke Asy'ariyah semua. Seperti peta pemikiran Asy'ariyah yang kita bentangkan tadi itu. Jadi bukan disebarkan melalui mesin kekuasaan. Kalau Wahabi itu kan melalui mesin kekuasaan itu, pakai uang, pakai kurikulum, pakai apa. Kita itu enggak. Karenanya kita ini walaupun tidak didukung kekuasaan, asalkan ada semangat, itu tersebar. Ini setelah jadi mazhab Asy'ari ini tersebar luas itu kan bukan pada masanya Al-Asy'ari. Pada masa Imam Asy'ari hanya banyak ulama-ulama besar ya, seperti Abu Bakar Al-Ismaili, kemudian Ibnu Mujahid, dan murid-muridnya ada beberapa orang ikut murid beliau. Tapi tersebar luasnya itu kan pada generasi kedua. Jadi muridnya beliau melalui 3 orang. Yang 2 Syafi'iyah, yaitu Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Asfarayini dan Al-Ustadz Abu Bakar bin Furaq. Kemudian satunya Malikiyah, yaitu siapa? Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Cuma 3 orang ini Asy'ariyah jadi seluruh dunia. Kita ini berapa orang sekarang ini? Kok mau kalah dengan Wahabi? Dulu 3 orang. Jadi 3 orang ini semuanya jadi Asy'ariyah. Mengapa? Karena muhadditsun semuanya bergabung. Karena pada waktu itu yang ahli hadis marah kepada Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, ahli hadis itu